Hai Sobat Giners, welcome to Gin on Top. Let's talk about women's health. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang banyak penyintas kanker, terutama kanker serviks, di mana kanker serviks ini adalah kanker yang cukup mematikan di Indonesia karena angkanya adalah nomor 2 di Indonesia. Bahkan sampai hari ini pun kita masih agak kesulitan untuk mengurangi kanker serviks karena masih banyak yang menganggap ini adalah tabu atau pemeriksaan yang memang tidak perlu dilakukan. Dan hari ini kita alhamdulillah sudah kedatangan salah satu narasumber yang kebetulan saya bilang benar-benar sangat mengembirakan saya melihatnya karena ini kebetulan adalah salah satu penyintas yang memang sudah melanglang buana. Jadi dia sudah sudah berpindah-pindah dokter, berpindah-pindah rumah sakit. Jadi sampai dengan akhirnya kembali lagi ke Palu lagi setelah melewati beberapa fase dan alhamdulillah di Palu cocok. Ya. Bersama saya Dr. Herdana kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita selama 30 menit ke depan. Ya. Oke. Saya perkenalkan, Ibu bisa memperkenalkan diri? Oh, ya. Perkenalkan, nama saya Ibu Inati Boyan, usia 37 tahun, hampir 38 lah. Hampir 38. Ya, pekerjaan ASN, sekarang sudah lebih sehat. Lebih sehat, alhamdulillah. Kalau ini mbaknya? Saya adik ipar Inati Boyan atas nama Reski. Oh, yang Mbak Reski ya, yang Mbak Reski dan Ibu Inati. Iya. Ya, jadi ini yang nemenin kemana-mana ini ya? Iya, Mbak betul. Ya. Oke, Sobat Giners, kita akan langsung aja nih, ada beberapa yang kita mau tanyakan ke Ibu Inati, juga ke Mbak Reski ya, mungkin yang selalu support ini kayaknya kan, memang tidak ada keceriaan hari ini kalau tanpa support ya. Iya, benar. Dari keluarga. Oke, bisa nggak sih Bu Inati, awal-awal Ibu ceritakan apa sih yang menyebabkan Ibu tuh sampai tahu bahwa Ibu tuh kanker, atau mungkin awalnya Ibu periksa tuh gimana, keluhan-keluhan apa ya sih yang benar-benar Ibu rasakan? Iya, yang pertama itu yang paling pertama ya dirasa itu haid yang kurang lancar, lancar sih sebenarnya, cuman dia cuman 3 hari, terus rasa nyeri ketika haid itu di 3 bulan terakhir sebelum pemeriksaan pap smear itu sangat menyiksa. 2 hari saya sampai terbaring, tidak bisa kerja apa-apa. Akhirnya setelah itu, di sela itu saya keputihannya itu cair, terus banyak sampai menggunakan pembalut. Itu sekitar 6 bulan, saya periksa ke dokter kandungan, belum paham kan harusnya kemana. Ke dokter kandungan, USG malah bilangnya kista. Jadi dikasih obat untuk keputihan, tapi tetap saja begitu, tidak ada perubahan. Akhirnya kayaknya ada masalah. Sempat dapat perjalanan, pulang ada keluar darah. Keluar darah itu jadi panik kan, khawatir, kayaknya ada yang tidak beres. Akhirnya lakukan pap smear. Pap smear di Prodia itu belum kelihatan betul. Karena yang pap smear kan juga petugasnya bukan dokter. Saya bingung, sebenarnya malu sih mau pergi ke dokter laki-laki itu malu. Akhirnya pas ada kegiatan di Jakarta, saya mampirlah ke Makassar, cari-cari ada dokter perempuan. Perempuan disarankan untuk biopsi. Setelah biopsi 2 minggu kemudian dapatlah hasil, ternyata ada sel itu virus yang tipe HPV itu 18 dulu. Belum langsung biopsi, masih ambil sampel cairan. Nah, berarti untuk tahu tipenya dulu ya. Iya, tahu tipenya. Ke ini dulu, ke dokter yang satunya, dokter lupa saya namanya. Di Makassar ya. Iya, di Makassar. Disarankanlah untuk suntik. Vaksin. Iya, vaksin. Saya 2 kali vaksin. Berikutnya lagi belum ada perubahan, masih cairan. Tapi waktu itu sudah tahu ada virusnya positif itu sudah tahu, sebelum vaksin itu sudah tahu. Sudah tahu virusnya ada. Nah, karena menyempatkan diri lagi ke Makassar lagi, ketemulah dokter di Siloam. Oh ya. Irma sana. Sebelumnya konsultasi lewat ini
Online. Online Ya, oke. karena waktu itu saya di sini kan online. Disarankan harus biopsi. Ke sanalah saya terus ambil sampel 2 minggu kemudian dapat hasil bahwa ada kanker, sel kanker. Oke, Ibu, itu boleh tahu nggak berapa tahun atau berapa lama gitu prosesnya? Karena kita tahu kan ini kan kayaknya prosesnya kan sebenarnya kan panjang ya. Kalau Ibu tadi cerita Ibu kan Ibu malu kayak mau berobat Iya, malah dibilang ini gitu. Sampai iya. Ibu memantapkan itu kan Ibu berarti mantepnya kan pas ke Jakarta nih, pas lagi Iya. ada tugas. Terus kemudian pas ke Makassar barulah Ibu benar-benar dipastikan lah itu apa. Iya. Itu kira-kira berapa lama ya Bu? Saya alami itu keputihan itu dari Oktober 2022. Oh 2022. 2022 sampai dengan 2023 Juni itu sudah yang mulai nyeri panggulnya. Kalau mau tunduk itu sudah mulai nyeri. Jadi kalau mau sholat gitu Iya, mau nyeri sholat. ya? Saya kebetulan atlet juga, jadi main gateball itu kalau mau tunduk pukul bola sudah mulai kenapa sakit gitu nyeri. Nulanti nyeri. Dikasih obat. Jadi mulai tahu ada cairan itu di Oktober. Mulai pakai pembalut itu Oktober 2022. Oh, terus kalau misalnya ada keluhan, maaf kalau saat berhubungan segala macam nggak ada keluhan sama sekali kayak keluar darah apa-apa nggak Tidak. ada ya? Jadi benar, berarti Ibu ini gejalanya hanya cairan saja Iya, awalnya hanya keluar ya? cairan. Makanya mungkin saya tidak terlalu khawatir karena tidak seperti teman-teman yang lain yang saya tanya, ternyata mereka pendarahan gitu. Iya, Saya karena kan enggak. Ibu juga mungkin usianya masih muda ya. Mungkin. Kalau 37 berarti kan anggaplah 3 tahun yang lalu berarti masih 34 kan tidak menyangka bakal seperti itu karena kan biasanya kan Ibu tahu mungkin wah usianya ini nggak sesuai nih usianya. Saya kayaknya nggak mungkin yang ini gitu ya. Oke. Terus Bu, kan waktu itu Ibu diperiksa nih di Makassar ya. Terus kemudian kita lihat hasilnya. Pertama dari mulai cairan sampai dengan Ibu biopsi dikatakan Ibu positif kanker. Apa yang Ibu rasakan waktu tahu bahwa Ibu tuh ternyata itu kanker gitu? Ya, ada ini ya, ada semacam drop juga sih sebenarnya. Drop awalnya drop, tapi sudah sebelum waktu melakukan biopsi itu, saya sudah coba tanya ke dokternya. Saya bilang kira-kira dok, dari hasil dilihatnya itu mulut rahim saya itu kira-kira saya penyakitnya apa? Terburuk gitu. Saya sudah berani tanya. Dia bilang kemungkinan besar itu ada kanker, sel kanker. Terus kalau misalnya saya kanker, hal apa yang harus dilakukan gitu? Dokternya jawab kalau memang masih bisa operasi akan dioperasi. Kalau memang sudah tidak bisa berarti akan kemo. Saya sudah bertanya. Jadi sebenarnya mental itu sudah saya siapkan dari sejak tanya itu. Jadi ketika tahu sudah dapat hasilnya bahwa itu ternyata saya kanker, jadi sudah lebih lebih mempersiapkan diri lah. Nah, terus pada waktu Ibu tahu tuh hasilnya tuh, Ibu tuh sendirian atau sebenarnya ditemenin nih? Waktu itu sendiri. Karena Dan saya dari Jakarta. Oh, yang tadi mampir tadi ya. Dan siapa orang yang pertama kali Ibu kasih tahu? Yang pertama Kiki. Iya. Oh, ini Mbak Kiki. Berarti keluarganya paling terdekat ini berarti suami sama anak belum ada yang tahu ya itu ya? Belum. Jadi yang tahu malah Mbak Kiki. Makanya kenapa sampai sekarang masih sama Mbak Kiki ya? Iya. Nah, terus Mbak Kiki gimana begitu dikasih tahu sama ini? juga kaget. Nangis dia yang mau nangis. Oh, dia yang menangis. Partner terdekat. Tapi Ibu malah bisa. Bagaimana Ibu bisa ngolah emosinya sampai Ibu benar-benar Ibu kalau emosi bisa tegar gitu, maksudnya bisa ya seperti ini gitu. Itu gitu gimana tuh? Gimana ya? Saya itu dari kecil memang sudah dilatih sama bapak untuk setiap keadaan itu lebih menerima takdir bahwa ini yang Allah kasih itu pasti yang terbaik. Jadi saya kayak begitu dan berpikir, oh ini bukan akhir dari segalanya dan ini kanker hanya penyakit yang dititip ke saya. Dan kemarin bapak itu selalu bilang kalau tersandung batu saja itu penebus dosa, pengurang dosa. Jadi begitu banyak dosa kita sampai tidak tahu toh dosa yang disadari maupun yang tidak disadari. Saya cuma berdoa, ya Allah ini penyakit yang serius, yang harus saya jalani, harus saya berjuang
karena untuk orang-orang yang dekat kan, orang harus. Saya kebetulan anak sendiri Pak, Oh, anak tunggal anak berarti ya? tunggal, Oh. iya. Gitu, anak tunggal. Jadi punya anak satu, pun anak angkat. Oh. Iya. Jadi yang paling dekat itu ini sama ibu, orang tua kan di rumah. Kalau suami tidak ada sebenarnya. Begitu. Jadi yang paling pertama yang saya harus kasih tahu itu Kiki, karena Kiki yang selalu. Kalau mama kan dia ada diabetes, takutnya langsung drop. Gitu. Jadi kalau untuk penerima itu sudah terlatih sih sebenarnya. Oke. Berarti sudah apa ya, mentalnya sudah terbentuk dari awal dengan pokoknya dengan keadaan apapun itu siap. Ini luar biasa berarti didikan orang tua yang dari awal memang bagus Bu ya. Nah terus sekarang gini kan, saya sendiri yang menangani ibu ya waktu di Palu. Kemudian saya dapat cerita teman saya juga di Jakarta, kita komunikasi dengan teman saya juga. Boleh nggak Ibu ceritain? Tadi kan Ibu udah ceritain bagaimana awal Ibu terdiagnosis gitu. Bisa nggak Ibu ceritain bagaimana urutan pengobatan Ibu sampai Ibu ke Jakarta, Ibu dari Makassar, kemudian ke Jakarta, kemudian sampai balik lagi ke Palu lagi gitu ya. Sempat ke Jakarta sebentar terus tetap mau di Palu lagi. Nah, itu gimana? Bisa nggak ceritain? Biar tahu nih semua ceritanya nih. Jadi awal di diagnosa itu sudah kita putuskan untuk pengobatannya di Dokter Irma kan, di Unhas. Waktu itu kan ke Siloam. Di Siloam itu nggak bisa pakai BPJS. Jadi saya bilang, saya PNS, boleh nggak pakai BPJS? Oh iya, nanti datang saja, saya buat rujukannya ke Unhas. Terus dia bilang, Ibu dokter itu di sana. Udah. Kebetulan dilakukan pemeriksaan, MRI, USG, foto ronsen. Hasil lumayan bagus. Terus dapat tahu tumor itu sekitar 5,7 kali sekian, sekitar 5, terus ada sedikit keluar dari perut rahim sehingga tidak bisa lagi dioperasi. Jadi disarankan dokter bahwa dilakukan kemo radiasi. Jadi dilakukan kemo 6 kali, durasi per minggu, sama radiasi sinar tiap hari dalam seminggu tuh 5 kali. Berarti sinarnya 35. Karena di sana kan Dok tidak ada radiasi dalam. Oh iya betul. Jadi Ibu 25, lanjut ya 25 plus 3 10. Jadi ya. Iya gitu. Jadi sekitar kita 3 bulan lebih ya di Makassar sampai Januari 2024. Dari Oktober 2023 sampai Januari 2024. Nah, terus yang Ibu sampai ke Jakarta itu? Itu saya kan sudah selesai nih dari ini, sudah balik ke Palu, sudah kerja lagi. Terus kebetulan karena saya atlet, sudah lolos ke PON waktu itu, jadi punya tanggung jawab di tim itu harus main gitu. Wah, luar biasa nih. Jadi habis itu latihan lagi kan, dimulai dari bulan April itu kita latihan rutin sampai masuk ke Pelatda di mana ini? Di 17. Mulai latihan. Pulang dari PON saya merasa ini lagi. Kambuh lagi. Iya, agak drop, nyeri, mulai lagi minum Kataflam. Ini resep sendiri ceritanya. Tapi konsul juga, saya bilang boleh enggak saya minum ini? Bilang oh iya boleh. Sudah. Masih komunikasi berdua selama Puslatda, saya 2 kali ke Makassar konsul. Dia bilang dokter harus kemo lagi. Saya bilang boleh enggak saya kemonya itu di Palu. Saya bilang begitu karena saya dengar di Palu sudah bisa ditanggung BPJS. Bilang oh iya boleh. Sudah balik karena waktu dari PON itu saya pikir perlu PET scan. Kebetulan saya di Jakarta, Trans Jakarta. Udah saya lakukan PET scan di itu Dokter Darmais. Ketemu sama Dokter Yusuf ya. Yusuf. Itu katanya kenapa Anda sama di Palu saja katanya kan. Ditanya-tanya sampai pas periksa itu keluar darah, banyak darah. Dia bilang oh harus dia bilang nanti dirujuk untuk PET scan supaya ditahu. Nah sampai ditanya kenapa Anda di Palu, kan di sana ada Dokter Herdana, itu sahabat saya begitu kan. Sudah
bilang oh iya, sebenarnya malu sih ketemu dokter laki-laki begitu. Karena teman bilang pemeriksaannya kayak begini begini begini. Itu pas hasilnya saya bilang oh iya, dia sarankan untuk pakai target kan, Ya, saya kayak target. mau target dituliskan pakai ini, biayanya berapa, sekitaran berapa. Terus saya bilang aduh saya kalau di Jakarta nggak bisa, karena pasti biaya besar, terus Waktu ya, makan, ya. waktu begitu. Terus dia juga nggak bisa, dia kan punya suami Ya. gitu. Bilang aduh nggak bisa, tidak ada yang jaga saya di sana. Saya bilang oh iya saya di Palu bisa. Oh iya bisa. Udah. Ya. Akhirnya saya memberanikan diri ke kliniknya Oh, berarti dokter. itulah apa awalnya kenapa bisa ketemu saya gitu ya. Iya begitu. Jadi sebenarnya bukan nggak tahu, cuma karena malu ya. Jadi Iya malu, sebenarnya malunya itu karena ini apa, mau diperiksa sama laki-laki Iya. gitu. Masih tabu sekali sebenarnya. ya betul. Makanya tadi kan saya introduksinya memang banyak yang tabu karena pemeriksaan. Iya betul. Sebenarnya nggak cuma laki-laki, kalau ke bidan atau kadang juga suka malu kan, Iya malu pada kan. saat ditahu. Nah, terus ini kan yang keluarga yang tahu pertama kan ada Mbak Reski ya, Iya. Mbak Reski. Terus apa support Mbak Reski buat Ibu Inati nih? Kalau yang Kan katanya nangis pertama nih. Iya. Kalau nangis pertama, ini kan kuat, sempat drop juga. Diam terus, cara mau kayak bicara interaksi begitu, sempat diam. Jadi saya bilang Kainang kuat, pasti bisa. Kenapa harus takut? Tiara bukan tipenya Kainang itu yang lemah, kuat. Sudah semangat. tapi dia yang nangis ya. Iya, sudah Dia yang nangis, semangat. tapi dia yang bilang Kainang itu kuat. Saya tahu Kainang itu kuat. Jadi Iya. di situ yang bikin saya sadar, oh iya saya kuat. Kenapa mesti ini kan kalah sama ini? Ini cuman proses hidup. Saya bilang, udah. Ya, berarti kan tadi cerita bahwa dari awal itu sudah kayak dibekali sama orang tua Iya. ya untuk menghadapi proses. Tapi di samping itu ada nggak kecemasan yang dari ibu bahwa oh nanti ini saya bisa sembuh nggak? Atau kan nanti saya akan jatuh? Cuman memang tadi seperti ibu bilang bahwa ya mungkin saya dosanya banyak, Iya. ini berdosa apa atau gimana? Ada karena kan pasti kalau kita punya rasa takut kayak untuk berani lagi memberikan dari periksa gitu ya. Mungkin Mbak Reski aja mungkin belum berani untuk pap smear sendirian dia mungkin. Setelah melihat ini kan mungkin malah waduh nggak deh. Ya kan dia mungkin seperti itu yang terjadi karena kan dia takut melihat orang, bukan mau dirinya sendiri itu lebih baik, tapi dia malah begitu lihat ini malah yang takut malah yang nemenin. Nah itu gimana tuh apa Bu Ina untuk menghadapi kecemasan atau mungkin pandangan orang ya begitu pada saat ibu tahu ikan pasti ibu ASN izin di kantor lama, Iya. kemo itu kan pasti kan orang pasti bertanya-tanya kan ini apa sakitnya, ini apa begitu, itu gimana tuh? Awalnya itu kan memang ini kita sudah search di Google tentang berapa persen untuk bisa sembuh, bahkan bisa saja tidak sembuh gitu. Jadi memang ketika saya lihat itu 50% pasien bisa melewati 5 tahun pertama itu, saya sudah yang oh iya ini, dan yang saya yakin itu bahwa orang meninggal itu adalah merupakan sebuah takdir dan dia meninggal karena ajalnya. Iya. Semua penyakit atau apapun itu Caranya. itu hanya penyebab. Ya, Kan caranya orang saja. orang sehat saja bisa mati tiba-tiba, kecelakaan atau apa, itu yang bikin saya tidak terlalu khawatir. Yang paling takut kan sebenarnya mati. Jadi saya cuma berusaha perbaiki hidup. Apa-apa yang saya perlu soal anak, soal orang tua, finansial. Yang paling mencemaskan itu adalah ketika orang mau tahu ini saya kayak cervix. Ya itu. Awal saya tutupi. Awal kalau ditanya itu ini kanker apa, saya bilang kandungan. Ya tidak bohong juga, ya, karena benar, adanya di sekitaran situ juga, di bawah kandungan, gitu kan. Tapi lama-lama saya takut di masyarakat berpikir seperti apa karena Pak Saudaranya. Tapi setelah seiring waktu ternyata support di keluarga itu tidak memandang itu. Mungkin karena mereka juga tidak tahu serviks itu apa. Mungkin yang tahu itu cuma sebagian orang yang kerja di bidang kesehatan. Kalau masyarakat khususnya kayak saya di kampung saya di Kaimalu itu tidak yang begitu dipedulikan. Yang mau tahu kasihan kanker gitu, yang mereka tahu itu cuma kanker. Tapi nggak dijauhin ya? Tidak, sama sekali tidak. Malah dikasih support. Malah saya kasih tahu ke
mereka, karena di lingkungan saya itu banyak yang masih muda sudah menikah, Ya, saya betul. sarankan untuk vaksin. Kalau Saya- dulu ibu menikahnya muda juga? Iya, jadi Usia tidak berapa tuh? 16. Oke, 16 tahun ya. Makanya itu, Makanya satu iya. faktor resikonya Bu ya. Makanya saya bilang itu apa namanya, yang banyak masih muda juga sudah menikah, saya bilang sarankan harus vaksin. Oke. Karena sudah kena di saya kan. Iya. Nah, terus Bu, selama menjalani masa pengobatan nih, pernah nggak depresi atau stres gara-gara saya pengobatan begini, atau enjoy aja? Alhamdulillah enjoy. Saya tidak jadikan beban untuk saya harus ini lagi, saya harus ini lagi. Saya cuma lebih banyak berserah ya, berdoa, ya Allah kasih saya kekuatan. Saya bilang Engkau yang beri saya ujian ini atau musibah, pengurang dosa ini. Saya bilang kasih saya kekuatan, baik kuat mental sama badan saya untuk bisa menerima obat-obatan yang saya tahu kerasnya, minta ampun ya. Itu saja. Kalau drop mental, enggak, alhamdulillah dok. Allah kasih kekuatan saya. Berarti kalau begitu dukungan sosial ke ibu ini kuat dong ya, berarti Iya. ya? Jadi Di kantor saya sangat didukung, Wah, kalau disupport. di kantor gimana? Tapi nggak ada yang menjauh ibu sama saya, nggak ada ya? Tidak, malah mereka yang sangat support. Saya enggak boleh terlalu banyak bergerak. Kalau duduk sudah lama saya diingatkan, pergi baring dulu. Berarti itu yang malah buat ibu jadi makin semangat berarti ya? Iya, betul. Jadi benar-benar sosial itu yang benar-benar lingkungan ibu sendiri mendukung. Jadi kayak ada Mbak Reski yang terus-terusan, kemudian teman kantor yang malah ternyata dia peduli dengan mengingatkan, peduli ya. Terus lingkungannya, jadi ibu juga lebih peduli kepada lingkungan karena jangan sampai terjadi seperti hal ibu, karena ibu melihat banyak yang menikah muda karena pengalaman ibu yang menikah muda, begitu ya Bu ya? Iya. Wah, berarti luar biasa dari sekali. kadi saya sampai teman-teman anak-anak PHL itu support semua. Saya baru muncul saja di kantor, kayak gitu. Tapi ada yang tahu ibu kalau misalnya ibu kan dari habis kayak kan baru ketemu ibu kan habis yang ada yang kedua ya. Iya. Yang pertama saya belum pernah lihat ibu ya. Nah itu pada waktu ibu datang ke kantor gitu, itu mengenali nggak sebenarnya ibu ini adalah pasien kanker yang habis kemo, yang habis apa? Atau mereka melihatnya bahwa ibu kok kayak nggak sakit ya? Kan ada yang macam-macam nih. Pertama dulu itu kan saya langsung masuk kantor. Dari radiasi itu saya masuk kantor. Itu ketahuan. Langsung masih lemas. Masih pucat. Iya, masih pucat. Kalau yang sekarang memang mereka lihat penurunan berat badan ya, agak turun berat badan tapi lebih fresh, lebih energik, lebih banyak bicara. Kalau dulu kan yang diam karena memang energinya ini sekali, loyo sekali dok waktu kemo radiasi itu. Kan mungkin tiap hari radiasinya ya. Ya. Berarti banyak hal ya Bu ya yang kita dapat. Jadi Sobat Jiners ini benar-benar luar biasa nih dari perjalanan Ibu Inati ini. Benar-benar yang saya ambil ini adalah bagaimana cara dia bisa mengolah emosinya ya dengan dukungan sosial yang ada. Kemudian bisa menjadi kekuatan dari Ibu itu untuk semangat bahwa ini bukan penyakit tapi suatu hal yang diberikan untuk ujian. Nah, sehingga ada rasa sehingga untuk seperti depresi, kemudian kecemasan itu sangat banyak berkurang akibat yang dirasakan sendiri. Jadi tergantung dari diri sendiri, Bu ya. Kita harus melihat ini jadi saya malah bersyukur dok. Jauh dalam hati saya itu bersyukur. Saya syukurnya begini bahwa setiap orang itu kemarin waktu saya belum sakit itu saya seperti berleha-leha lah. Tidak mempersiapkan untuk akhirat, lebih sholat itu cuman sekedar sholat saja, kayak begitu. Tapi kalau yang sekarang saya bersyukurnya itu, saya dikasih warning sama Allah kan. Dikasih waktu ya. Dikasih waktu saya, kamu ini calon mati. Kau harus persiapkan untuk akhiratmu. Tidak berleha-leha seperti anak muda yang di usia saya ya. Kayak begitu. Ya. Terus Ibu, ini kan kita sudah menjalani yang seri kedua Bu ya, dari pengobatan Ibu. Ada nggak rasa ketakutan untuk ini kok bisa muncul lagi nggak ya gitu? Iya, ada khawatir. Cuman memang saya selalu, apalagi saya lihat hasil USG saya masih ada kan. Dan kemungkinan untuk seperti yang dokter bilang juga, sel saya itu yang agak sedikit bandel.
dibanding sel yang lain. 18 kan Iya, tipenya, 18 dan adenokarsinoma ya. Adenokarsinoma. Iya. Iya. Nah, itu memang sudah siapkan diri bahwa kita berjuang terus sampai akhir gitu. Cuman kalau mau bilang kemo untuk sekarang, alisku baru tumbuh dok, jangan dulu. Jangan dulu. Jadi kalau Iya. kalau dilihat nih, Ibu ada kemoradiasi tadi ya di Iya. Makassar, kemudian sempat mau di Jakarta juga, Iya. kemudian terakhir kita lakukan kemo itu. Apa hal yang paling berat dalam Ibu saat menjalani itu apa? Yang waktu saya tidak bisa makan, Oke. hanya itu. Tapi rontok nggak masalah? Rontok dah. Saya pernah botak sebelumnya. Oh, berarti- Saya dulu waktu rambutku sering smoothing, saya berani botak rambut. Jadi botak itu bukan hal yang ini, Oh betul. bukan Tapi hal kalau yang dari bikin saya, rambutku sudah ada. tapi kalau dari obat kemonya, Obat kemo, berefoknya iya. banyak. Botaknya langsung botak begitu kalau yang Iya, ini. waktu itu yang kan baru sudah yang terakhir ini. rontok. Saya bilang, ayo kita pergi cukur. Jadi saya cukur. Oh. Tapi yang kedua ini lebih rontok Iya, lebih dibandingkan rontok. yang pertama. Yang pertama saya enggak botak. Karena cuma 3 Karena kali cuma- aja. iya. Cuma 3 kali kemo dari 6 kali, tapi obatnya cuma 1 itu. Iya, per minggu itu. Iya, yang per minggu. Emang tidak bikin rambut habis. Berarti kalau dibilang nih, kapan terakhir saya kita ya? Bulan Januari ya? Iya, bukan. Februari. Februari tanggal 11. Oh, berarti Februari tanggal 11, sekarang bulan April. 2 Berarti bulan lalu. cukup cepat ini numbuhnya nih, nggak perlu sulam alis ini. Jadi, Ya, cepat jadi tumbuh. ini cukup cepat dan memang itu memang banyak sekali orang yang kalau pasien saya tuh pada bilang bahwa dok nanti rontok nanti ini tapi mereka tidak berpikir kadang itu rontok itu begitu tumbuh lagi itu lebih bagus. Lebih bagus, malah lebih hitam kan Lebih hitam. warnanya. Nah nih, jadi sobat Giners nih didengar sendiri nih dari ini bahwa lebih hitam. obat kemo memang bikin rontok tapi saat terapi aja ya Iya, Bu ya. saat terapi. Pada saat tidak terapi, nah itu akan lebih bagus ya. Jadi Iya. jangan membuat mitos-mitos di ini bahwa tidak bisa jadi lebih bagus dari obat Iya, kemonya itu. malah alis lebih kelihatan Lebih lebar, bagus. Rapi. rapi. Berarti sekarang ini apa yang paling Ibu syukuri hari ini terhadap keadaan Ibu? Yang bersyukur itu tadi, alhamdulillah saya dikasih penyakit ini, saya jadi lebih mempersiapkan diri untuk nanti kita mati. Ya. Itu saja dok. Dan saya dengan sakit ini juga, jadi saya rasa bagaimana ya, support dari keluarga, waktu bersama keluarga, Dukungan sosialnya dukungan juga ya. sosial itu langsung tahu, ini saya itu disayang rupanya. Ya. Gitu. Jadi memang begini Bu, ada cerita bahwa memang kita itu tergantung siapa yang di belakang ya. Iya. Ya, sama kayak ada suami yang hebat berarti Iya. berarti yang hebat tuh istrinya bukan suaminya gitu kan. Sama kayak kita bisa maju ini sebenarnya yang hebat bukan kita tapi bagaimana orang-orang di sekitar kita itu bisa mendukung kita untuk mencapai itu. Artinya tidak ada halangan Iya. sehingga kita percaya diri kita kembali, ya Betul. kan? Kalau percaya diri kita kembali kan pasti kita akan lebih semangat, lebih semangat dalam Doa menghadapi orang semua. tua juga luar biasa. Iya, ini masya Allah semuanya baik sekarang. Itu yang saya syukur itu bahwa support itu luar biasa ke saya. Ya. Nah sekarang kalau tadi Bu Inati, sekarang saya tanya nih dari Mbak Reski gantian nih sekarang. Apa kita kan sharing jadi supaya dari tadi kan kita hanya dari segi Dari Bu Inati aja. pasien, ya. Padahal dari segi pasien tadi begitu kasih tahu ke Mbak Reski yang nangis malah bukan dari Ibu Reskinya. Nah sekarang bukan dari Bu Inatinya. Sekarang gimana? Kenapa? Apa yang terjadi di Mbak pada saat mendengar kabar ini? Tadi kan ada sedikit sempat bilang bahwa kaget gitu ya dengan hasilnya yang ditunjukkan itu. Terus apa kira-kira ada nggak usaha atau saya kayaknya harus begini sama Mbak Ina? Kayak tadi kan bilang Mbak Ina bukan orang yang seperti itu, harusnya kuat gitu kan, seperti itu yang itu Mbak rasa. Gimana Mbak? Langsung support sama Kak Inang, baru ikut dia pas dia bilang bisa temani saya untuk kemo di Makassar. Jadi saya bisa. Jadi berarti begitu dimintain tolong itu langsung iya. Jadi selama itu perjalanan pokoknya ini yang menemani ini. Oke. Luar biasa sekali. Yang jaga di rumah sakit, yang urus obat, pokoknya semua. Berarti semua makanan semua Mbak. Berarti semua. kemana-mana pokoknya taunya Mbak Reski ini. Iya. Masya Allah, Dari luar mulai biasa. pakaian, pokoknya urus dari A sampai Z itu dia. Oh iya, makanya betapa bahagianya Bersyukur. Mbak Ina ya. bersyukur bahwa ada Punya adik ipar dia. yang benar-benar
sayang dengan dia, Iya, dan betul. itu mungkin kekuatan yang luar Betul. biasa dari Mbak Ina, bahwa memang artinya maaf, yang bukan siapa-siapa, yang benar-benar hanya dekat tuh benar-benar ternyata Iya. ini yang benar-benar Betul. supporting kita, termasuk lingkungan kantor tadi ya. Betul. Terus Mbak Reski, tadi berarti kalau kayak gitu berarti semua kebutuhan yang Mbak Ina itu semua Mbak Reski semua, dari mulai persiapan mau berangkat, kemudian baju-bajunya. Semua. Untung ada suami juga yang ikhlas bekasih izin. Masya Allah ya, berarti luar biasa juga suaminya. Iya. Iya, karena memang ya kita tahu bahwa penyakit kanker ini kan bukan suatu penyakit yang mudah. Sabar dia sabar hadapi saya. Ya, yang bukan suatu lemah. sakit yang mudah, baik itu mudah buat keluarganya ataupun tidak mudah juga buat keluarganya. Karena kita tahu banyak yang ditinggalkan dari lingkungan, dari apa. Jadi saya tuh merasa terharu kalau yang support itu banyak. Iya. Jadi- Dan saya sangat rasakan itu. Ya, Itu berarti yang Ibu rasa syukur semangat itu ya sama lah. Kita kan juga sama Bu ya. Kalau kita lagi kakinya kesleo gitu, Mm-mm. tiba-tiba ada anjing ngejar, kan pasti bisa lari kan kita. Betul. Iya kan, tidak mungkin kita bisa lari. Tapi begitu selesai, baru kita kesakitan. Nah, itu menunjukkan bahwa rasa sakit kita yang ada itu akan hilang dengan rasa optimis kita yang Optimis, tinggi ya. betul. Kita rasa optimis kita yang tinggi, rasa bersyukur ya, mungkin ya, bersyukur dengan yang ada itu seperti itu. Jadi ini sangat inspiratif sekali Iya. ceritanya. Terus sampai sekarang ini masih Mbak Reski masih terus menyiapkan perhatian semuanya. Ini kalau ini mau konsul selalu ikut. Iya, makanya kan ini selalu nemenin kemana-mana. Pokoknya ini ajudannya nih. Ini nggak boleh hilang. Kalau hilang malah nanti kekuatannya hilang ini. Iya betul. Kan kadang kalau orang sakit sudah kecil hati, sudah marah-marah, sudah tidak jelas, sudah diam saja. Ini tuh kadang juga ada. Oh, berarti ada waktu marahnya juga ya? Dari tadi soalnya kita nggak dengar ya ada waktu marah. Ternyata Ada waktu biasa marah. Cuma marahnya bukan karena penyakitnya, tidak. Marah hal-hal Merasa kalau sudah kecil. tidak muncul, sudah Kalau rasa dia tidak datang, bilang, kok di mana begitu. oh iya, kayak merasa ditinggalkan ya Iya, berarti ya. Jadi berarti dari salah satu tadi yang Ibu merasa takutkan sebenarnya mungkin rasa ditinggalkan. Iya, betul. Jadi artinya ini kan Ibu bisa bertahan sampai sekian, kemudian karena ada Karena satu support. dosen ya Iya, support dari support sosial luar dan biasa. lingkungannya. Tapi ternyata pada saat Mbak Rizky nggak bisa dihubungi, mungkin lagi nggak boleh sama suaminya, mungkin kebingungan juga nih mau cari siapa gantinya Iya, nih kan. betul. Karena hari-harinya ya sama kayak waktu Ibu saya panggil ke sini kan juga dari bidan lu bilang, dok, dia nggak maunya sama adik iparnya aja nih, Iya. karena yang tahu ya. Oh ya sudah, oke, nggak apa-apa. Yang penting yang tahu ceritanya secara utuh, kita bisa tahu. Terus buat Mbak Reski, ada tantangan apa selain tadi suami sudah cukup baik mengizinkan, tantangan apa untuk bantu Mbak Ina ini supaya dia cepat sembuh dia Pak? Apa ada tantangan nggak atau ada kesulitan nggak dalam balik tadi kan ada marah-marah kecil-kecil gitu, ada nggak kesulitan apa nih kesulitannya? Ada kesulitan selama di Makassar itu, kesulitannya cuma biasa kadang dia sudah rasa marah atau apa gara-gara mungkin makannya kurang bagus, sudah kali apa bisa jadi diam lagi. Pokoknya ada selisih paham sedikit-sedikit biasa Ya namanya di ini pas ya, sebenarnya tidak kesulitan Makan saja yang makanan yang sulit. didapat yang segar itu agak susah di Makassar. padahal Makassar loh, bukan Palu ya. Kalau Palu mungkin lebih segar ya. Kalau di Palu segar sekali. Kita Apa yang segar apa? Sekarang kalau Ibu sekarang gini, apa yang Ibu konsumsi sekarang nih, sampai sekarang nih yang masih dikonsumsi dari mulai awal Ibu kanker sampai sekarang nih, ada nggak dikonsumsi? Mungkin nih Sobat Guinness juga mungkin harus tahu juga kalau misalnya ini makanan apa. makanan itu lebih kepikiran protein ya, ikan. Ikan, lebih banyak ikan ya. Iya, kalau ini kan di Palu mati sekali. Yang di lainnya rata-rata mati 2 kali 3 kali. Karena sudah lama, iya mati sekali. Kalau Makassar, aduh susah dong. Mau dapat ikan itu, ikan segar itu susah. Apalagi ke Donggala, ke pantai Kalau timur kita di Kaimalu kan masih ada yang mana ikan. Laut-lautnya. Iya betul. Jadi malam kadang ada yang jual. Ya yang masih ada betul-betul terus kan di segar. wisata ya Iya. kayak Malu ya. Terus yang perhatian paling besar yang Mbak Reski berikan kepada Mbak Ina itu apa? Temani dia.
Dia itu semua temani dia. Iya, Pokoknya temani. apa-apa pokoknya Mbak Ina gitu Iya. ya. Iya, semuanya. Kita di Kemana Ki Makassar ke sana, Ki ke sini ikut. Iya. ikut. Berarti pokoknya kalau dimarahin diam. Diam saja. Pokoknya tapi kalau nggak dikasih pujian juga nggak? Selalu. Tapi selalu dikasih Partnerku juga. Partner terbaik. Insya Allah. Iya. Jadi memang itu ternyata Support memang itu supportnya yang biasa. luar biasa ya. Saya kadang kasihan itu Dok, lihat teman sama penderita, Ya. dia lagi yang di Makassar kan banyak rujukan. Ya, ya Itu betul. pasien datang berobat sendiri. Ya itu Iya, tadi saya bilang berobat tadi. Bu. sendiri, ada yang sudah ditinggalin keluarga, tinggalin suami, Ya. bahkan dikucilkan dari keluarga suami. Ya. Bahkan Ya, mungkin disuruh cerai sama ya, keluarga kayak suami. Ibu lihat di sini kan juga begitu kan? Oh, Ada saya yang, kurang kurang bertanya ya, iya. tapi di sini kan juga ada juga beberapa di yang Ibu barengan Ibu kemo di sini. Iya, kalau kemo kan kalau di sana waktu itu di Makassar kan radiasi tiap hari ketemu semua yang Dan radiasi kan nggak perlu pakai infus apa segala iya, macam, jadi cuma kita datang aja ketemu biasanya. di satu ruangan sambil nunggu antrian itu cerita-cerita. Gitu. Kalau di sini kan kita sudah paring, jadi kurang lah bercerita. Ya karena belum antrian. Iya, Belum antrian. betul. Ya jadi sebenarnya di Palu juga cukup bagus ya Bu ya. Iya. Cukup Dan bagus ya. Di sana kan saking banyaknya Sana juga banyak jadi antrian ya, antrian. tapi kan kadang masih belum tahu atau masih tidak mau untuk mencoba untuk periksa. Iya. Nah sekarang kalau untuk Mbak Reski, ada nggak pesan yang disampaikan buat nanti seperti seandainya ada lagi penderita kanker itu sebenarnya keluarga itu sebenarnya harus apa sih? Harus bisa semangatin keluarga yang penderita kanker. Harus bisa support. Biar semangat yang berobat. Iya. Iya, jadi pesannya Sobat Ginas bahwa ternyata peran keluarga itu sangat penting ya, di mana tadi kita sudah dengar ceritanya dari Ibu Ina juga dengan Mbak Reski bahwa memang kekuatan hubungan kekeluargaan ini memang sangat luar biasa untuk mencapai tingkat rasa kepercayaan yang tinggi untuk sembuh juga ya, dengan samping juga rasa bersyukur terhadap apa yang kita alami. Oke, jadi Sobat Giners mungkin hari ini kita bisa melihat bahwa ternyata menjadi penderita kanker itu bukan seperti harus yang sakit-sakitan terus, bukan harus, karena ini ternyata atlet ya, jadi habis bayangkan, saya baru tahu ini, saya jujur ini baru fun fact-nya, saya baru tahu ini bahwa Ibu Ina ini baru cerita bahwa dia ternyata atlet voli pon. Atlet gateball. Atlet gateball Palu. Iya, Sulawesi Tengah yang bermain di PON loh. Iya. Bayangin loh. Pasca kemoradiasi dan akhirnya sakitnya kambuh karena dia membela, harusnya pemerintah Sulawesi Tengah harusnya memberikan apresiasi buat Ibu Sudah Ina. dikasih bonus. Oh, dikasih bonus, alhamdulillah. Kemarin kita dapat emas. Iya kan bonusnya karena emas, tapi kan nggak tahu kalau Ibu sebenarnya. Iya, harusnya Ibu harusnya ada, kalau kan yang difabel kan ada bonusnya. Harusnya Ibu luar biasa. Nanti saya bilang sama sama Pak Gupnya. Ya, jadi memang suatu apresiasi, suatu penghargaan, artinya ada rasa-rasa yang ada di mana di situ kita membuktikan bahwa di dalam tubuh kita sendiri itu mempunyai sel-sel yang akan menjadi positif. Pada saat kita berpikir positif juga dia akan mudah untuk tumbuh menjadi baik atau menjadi regenerasinya akan menjadi cepat. Juga akan stres pada saat kita juga stres. Jadi sehingga kalau misalnya Sobat Ginas mau kurus sebenarnya nggak perlu beli obat diet. Cukup stres. Maka Anda akan kurus sekali. Ya, seperti ibu kan pada saat awal mungkin pada tahu pasti akan stres, jadi akhirnya bahkan keluarga pun ikutan stres biasanya gara-gara mikirin yang lainnya. Jadi tapi nggak usah takut bahwa ternyata kita harus bisa menerima itu dalam semua keadaan seperti tadi yang disampaikan, bahwa ini adalah ujian, ini adalah suatu hal yang kita harus jalani. Oke Sobat Giners, mungkin itu saja diskusi kita hari ini. Ya, jadi semoga apa yang menjadi cerita hari ini mengenai penyintas kanker, khususnya Ibu Ina adalah penyintas kanker dari cervix atau kanker mulut rahim, itu dapat memberikan motivasi ataupun memberikan banyak motivasi kepada penderita-penderita kanker yang lain. Dan cukup menarik bahwa ternyata memang salah satu poin kuncinya adalah jangan malu untuk periksa ya Bu ya. Jadi karena malu karena menunggu, mencari, tapi bersyukurlah bahwa Ibu masih dapat
fasilitas untuk bisa Iya. berjalan kemana-mana, tapi kalau misalnya orang yang tidak bisa Betul. mendapatkan itu kan akan sulit. Jadi sebenarnya dimanapun sebaiknya memaksakan Periksa. untuk periksa Mm-mm. gitu. Bahkan ini penunggunya aja takut buat periksa. Ya, karena takut yang Wajib. dialami sama. Iya. Ya, tapi kita harus berlapang dada untuk itu semua. Iya. Oke, sekian dari saya. Saya Dr. Hendra Suwartono, spesialis kandungan konsultan onkologi. Kita akan berjumpa lagi di podcast berikutnya, tentunya dengan hal yang menarik lagi, yang lebih dapat memberikan motivasi, khususnya pada hal kanker. Baik, Ibu, kita ada jargonnya. Namanya, begitu saya bilang Gin on Talk, ya, Ibu bilang, let's talk about women's health. Let's talk about women's health. Women's Ya, health. women's health. Ya. Nanti kameranya di sana. Nah, dan nanti kita mana di situ aja. Ya, nanti Ibu ke arah sana, saya ke arah sana. Diulang tadi. Let's talk about women's life. woman. Life. Jadi kalau di sini di Indonesia ini tuh logonya vagina. Oh, Jadi vagina. Jadi ini ada triangle trigonum orogenital. Jadi kalau saya let's talk about women's health, artinya women's health adalah paling mayoritas adalah women's dari health. vagina, jadi women's health. Ya, jadi kalau saya bilang Gin on Talk, let's talk about women's health. Oke. Loh, saya itu agak susah itu bahasa Inggris itu ya. Ya, nanti bisa dibaca nih. Let's talk about women's Let's talk health. about women health. Ya, oke, Let's oke, talk about. bisa. Oke. Oke, Sobat Giners, saya undur diri. Gin on Talk, let's talk about women's health. Sekian, terima kasih. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.